ikan Nemo lucu nih kayaknya. Ditangkap, bawa pulang. LPS tuh kebalikannya SPS. Jadi large polyp stony coral. Pertama tadi udah ilmu, kedua proper investasi Alat. dan ini merupakan bentuk apresiasinya dari Aqua Illumination. Cuma Bangga, satu di Indonesia tuh, Pak. bangga gue. Cuma satu di Indonesia, Pak. Cuman satu di Indonesia lagi. Oke, sekarang kita lagi nggak di Jakarta, kita nggak lagi di Pulau Jawa, sekarang kita lagi di Bali. Oke, yuk Mas Edi, thank you banget Mas, waktunya nih udah memberikan saya waktu ya untuk bisa ngobrol, terus juga melihat hobinya Mas Edi gitu. Ya, saya juga merasa terhormat sih Pak sampai datang ke sini. Iya, soalnya pas kemarin itu pas lagi kita list kunjungan gitu, yang di Bali tuh ada usulannya masuk gitu, Edi Putra itu jangan lupa di visit. Wah, siapa tuh gitu kan? Pas kita coba browsing, waduh ternyata luar biasa sekali Mas. Nah, Mas, oke, aku mau tanya, apa yang mendrive Mas Edi di awal sehingga memutuskan, gue mau punya reef tank, gitu? Gimana ceritanya, Mas? Dulu saya sih sering main ke pantai, Pak ya. Pantai. Terus saya lihat Nemo waktu itu, ikan Nemo kan, wah ikan Nemo lucu nih kayaknya. Ditangkap, bawa pulang. Dipelihara bentar mati gitu. Tapi emang basicnya saya dari kecil emang suka sama ikan. Suka sama ikan. Dulu main cupang pernah kayak gitu. Jadi sejak lihat Nemo itu tertarik buat reef tank. Awal-awal main reef tank itu ya standar lah, bikin akuarium dulu kan. Bikin akuarium, tapi belum tahu ilmunya nih. Tahu masih nol lah gitu. Nol ya? Nggak ada ilmu ya? Nggak ada ilmu. Coba-coba nih. Coba-coba. Loh, kok mati kayak gitu? Ikannya semuanya mati. Terus dulu waktu itu belum tahu koral masih ikan lah. Masih ikan kan masih tertariknya pada ikan waktu itu. Loh, kok mati kayak gitu? Habis itu cari-carilah di Google kayak gitu. Ketahuan biasanya apanya yang bikin dia mati kayak gitu. Pokoknya saya lebih sering searching di Google sih dulu sama di forum Facebook kayak forum-forum. Berarti tanya jawab ya sama senior-senior yang mungkin udah mulai duluan nih Mas Edi ya. Nah, baru setelah itu udah tahu ilmunya gitu, kemudian baru build gitu. Iya, baru build yang baru lah ya. Bikin baru, bikin yang lebih proper mungkin ya. Yang benar-benar bagus lah. Oke. Nah, ini tadi Mas Edi sempat bilang usianya udah 5 tahun nih Mas Edi. Nah, selama 5 tahun itu yang menjadi kendala Mas Edi apa sih kira-kira Mas? Gitu. Karena rata-rata Mas, banyak tuh teman-teman yang mungkin belum tahu atau mungkin belum pernah coba main reef tank, selalu mempunyai opini tuh susah main reef tank gitu. Tapi dengan usia akuarium Mas Edi 5 tahun itu kan kayak memberikan sebuah cerita gitu kepada teman-teman yang mungkin baru memulai bahwa bisa kok gitu. Main reef tank tuh bisa kita capai kok gitu jika kita tahu ilmunya gitu. Nah, apa sih Mas kendala Mas yang awal-awal yang tadinya mungkin banyak mati terus sampai bisa sesukses 5 tahun ini? Ya, jadi awalnya saya mau bilang dulu ini usia main tanknya yang 5 tahun. Jadi koralnya nggak 5 tahun juga. Dari awal itu emang main tanknya udah 5 tahun, terus sudah 3 kali rescue. Karena yang kendala yang paling pertama itu udah overgrowth ya. Udah sampai nempel kaca, udah sampai semua. Bagus dong berarti Mas. Berarti kan akuariumnya sehat. Ya, itu udah overgrowth sampai naik ke atas kan. Habis itu ada kendala satu saat itu yang bikin saya harus reskip, ada hama bubble algae. Bubble algae yang pecah di tank terus nyebar kemana-mana. Itu bener-bener rock tuh dibungkus bubble sama koral itu aja. Rocknya sampai nggak kelihatan sama sekali. Habis itu saya putuskan untuk reskip, koral saya potong-potong, saya ambil tunas-tunasnya aja. Saya taruh di sini. Kemarin ada tank lagi satu buat saya taruh koral. Ini saya bongkar total, saya scaping ulang.
langsung ditata ulang. Habis itu kemarin kejadian Gempa ya, Mas, ya? Oke. langsung jatuh. Oke. Soalnya scapingnya saya ambil floating kemarin. Oke. Kalau ada mau fotonya boleh Iya, nanti. karena aku perhatiin Mas Edi nih kayaknya lagi gemar melakukan salah satu teknik budidaya ya, yaitu fragging ya. Fragging, Dengan ya. membuat dia menjadi fragmen koral ya. Gitu. Kalau dulu itu saya suka well dulu. Oke. Sekarang lebih suka fragging karena Kenapa Mas Edi? nah karena coral well itu ya selain dilarang diambil di laut juga kan, gimana ya, kurang dapet gitu loh kalau udah langsung besar gitu. Feel-nya Feelnya kurang dapet. Kalau saya suka, Perawatnya kurang, ya. kalau saya dari kecil ditumbuh jadi besar itu dapet gitu loh. Lebih berasa mengasuh ya. Oke. Jadi gitu, makanya di sini hampir semua sih dari fraggingnya. Oke. Wah, luar biasa. Mas, boleh kasih tahu ke kita nggak? Ini kan hampir banyak beberapa jenis, mau itu hard coral, mau itu soft coral juga ada. Udah gitu ada LPS, ada SPS. Untuk SPS sendiri deh, Mas Edi paling suka jenis apa Mas? Kalau yang modelnya SPS Kalau atau SPS. SPS, silakan Mas Adi bisa dibantu apa SPS itu? Kepanjangan. SPS itu small polyp stony coral. Small polyp stony coral. Nah, favoritnya mana Mas? Kalau saya pribadi emang paling suka Millepora sih. Millepora, oke. Selain warnanya cerah juga dia polip ekstensinya panjang ya. Jadi enak dilihat. Iya. Sama saya suka Staghorn sih. Staghorn. Ya karena dia tinggi menjalar. Oke, saya cuma tahu Millepora dong tuh yang itu tuh Mas. Saya juga masih belajar nih. Coba yuk, Di, bantu saya dong Di, gitu untuk ngenalin dong beberapa nama SPS itu atau jenis yang apa ya, Acropora lah. Iya, Karena kan kurang lebih gini loh Mas Edi, Indonesia itu memang memiliki satu jenis SPS Acropora lah salah Ya, satunya. Acropora. Nah, tapi turunan Acropora itu udah 119 spesies gitu. Nah ini banyak banget Banyak turunan daripada Acropora itu. Biasanya juga sama kayak Mas Edi, tahu cuma Millepora macam Mana Di? Kalau boleh bantu ini Di, bantu jelasin yang mana yang paling mudah dirawat, paling sulit dirawat, paling cepat tumbuhnya atau paling lambat tumbuhnya? Iya, kalau untuk yang biasanya orang suka tuh ada dua jenis yang kita umum. Dari Millepora, Acropora Millepora dan Acropora feminis. Iya, iya, Karena oke. dia variasi warnanya paling banyak Pak. Oke. Terus Berarti yang jenis lain berarti variasi warnanya monoton gitu. monoton. Oke. Ada juga yang jenisnya banyak, cuma nggak sebanyak variasinya si Acropora Millepora. Milih maupun feminis, oke. Kayak yang belakang tuh Acropora Staghorn, itu spesiesnya Acropora aspera. Acropora aspera, itu Aspera. yang panjang atas. Iya, yang Oke, panjang atas. oke. Ada juga yang Depannya dia yang warna modelnya- ungu, yang warna ungu yang tuh? warna ungu itu Acropora abdolosensis. Acropora abdolosensis. Dia mirip sama Acropora formosa. Yang itu. Iya. Depannya lagi. Ujungnya udah tumpul dia. Oke, yang ini nih, yang depannya yang jadi sentral tengah. Nah, yang sentral tengahnya itu kita nyebutnya common name-nya itu Acropora tricolor. Oke, Acropora Cuma valida. secara spesiesnya itu ada beberapa, Pak. Valida, bukan? Ada yang nyebut valida, ada yang nyebut nana. Oke, Nana. Oke. Jadi ada beberapa tipe Acropora tricolor, Pak. Jadi nggak satu spesies tuh. Jadi nggak hanya valida ya? Iya. Oke. Ada dia Bisa jadi Acropora valida, bisa jadi Acropora Nana, satu Iya. lagi apa? Acropora valida, nana, sama Acropora. Udah aku lupa ya. Bisa dikatakan. Tinggal diedit Mas. Jadi ada 3 jenis, satu yang tricolor tuh biasa kita nyebutnya Acropora valida, Acropora nana, sama Acropora subulata. Subulata. Ya. Oke. Kalau subulata dia biasanya tumbuhnya bonsai. Kayak bener-bener tanaman bonsai gitu? Iya. Oke. Cuma dia warnanya solidnya ungu banget dibandingkan. Yang paling bawah Mas Adi, dia kayak plate tuh, kayak piring. itu Acropora efflorescens. Efflorescence. Eflo hijau. Efflo itu Itu- dia tipenya itu- yang butuh arus paling kenceng ya. Efflorescence tuh masuk kategori Acropora apa Montifora ya? Acropora. Acropora ya? Karena ada axial koralitnya. Cuman emang bentuknya dia kayak Iya, table. karena modelnya kayak plate, Iya. jadi ya, beberapa gitu kan bilangnya Efflo ada dua juga Montifora biasanya. Efflo. Efflo ada juga, Ada yang tinggi, ada yang benar-benar flat, ada yang semi branching gitu. Di Mas Edi, bener nggak kalau yang memang Acropora itu jenisnya plate ya, itu menandakan bahwa dia adalah jenis yang deep water, artinya di kedalamannya agak dalam dan relatif kalau yang bentuknya runcing ke atas itu lebih ke shallow water, itu benar sih? Enggak, belum tentu juga. Nggak semestinya begitu ya? Nggak semestinya Oke. Karena ketika kita ketemu di alamnya, kita nggak mungkin ketemu Acropora efflorescens di kedalaman yang lebih dari
10 sampai 15 meter itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Estimasi ya 5 sampai 10 meter. Cuma dia perlu arus yang benar-benar kencang. Oke. Oke, jadi Makanya ditaruh di tengah Pak, biar nabrak ke bawah. betul. Dia sebenarnya bisa juga Pak kita taruh di yang arusnya agak kencang, tapi nanti pertumbuhannya beda dia. Oke, kenapa gitu? Makanya ada istilah adaptasi fisiologi. Oke. Jadi dia bentuknya mengikuti tipikal arusnya. Oke. Hampir semua sih SPS Hampir kayak semua gitu. ya. Terus SPS kayak gitu berarti ya. Dia ngikut arus. Terus yang sebelah kanan tadi ini kalau Abdolorescence ada apa lagi tadi, ada Valida, ada Evlo. Nah, terus yang sebelah sini apa? Yang kanan itu yang kecil warna kuning itu Acropora microclados. Microclados. Ya, itu salah satu best seller juga sih. Oke. Kita nyebutnya biasanya Acropora Pikachu, warna kuning seperti Pikachu. Oke. Nah, yang dari bawah sampai atas tuh Acropora Rata-rata tenuis tenuis ya. sampai Millepora. Sampai Millepora ya. Yang belakang sama. Itu juga Staghorn. Iya, Staghorn. Yang belakang itu apa tadi kalau Staghorn namanya? Ada yang Acropora aspera, ada Acropora nobilis. Yang depan ini yang agak kecoklatan nobilis. Oke. Tuh Mas Edi, tadi kan udah berapa jenis tuh Mas kita sebutin spesies jenis ya daripada Acropora. Sedangkan Indonesia ini Mas telah berhasil mengidentifikasi 119 spesies ya Mas. Gitu. Nah, jadi ruang untuk Mas Edi menambah koleksi jenis Acropora kayaknya masih bisa Mas gitu. Masih Tengah yang nggak bisa. Tengah bisa. Berarti kita harus bikin lagi satu sih Mas. Gitu. Khusus untuk Acropora seluruh Indonesia ada di sini semuanya. Dari kecil-kecil ya, satu sendiri. Jadi Mas Edi ada rencana mau pindah rumah Pak? Kemana Ya. Mas Edi? Di Denpasar. Oh, oke. Nanti di rumah barunya mau bikin akuarium baru lagi. Baru lagi. Ya. Berarti yang ini bisa kebungkus pulang dong Mas. Siap. Mas, berikutnya. Sekarang tadi udah sesi SPS-nya, sekarang aku mau bahas LPS-nya. LPS, Nah, ya. kalau boleh aku tanya Mas Edi, antara SPS sama LPS, Mas Edi lebih suka apa? Nah, gini sih ceritanya Pak. Kalau saya pribadi dulu sukanya dari awal main riff ya. Dari main riff pasti orang lihat tuh sukanya LPS karena goyang-goyang. Iya, Unik. betul. Pasti nggak suka sama SPS. Oke. Nah, setelah saya main LPS, udah oke lah bisa dibilang berhasil. Saya Stabil naik gitu ya. naik derajat mungkin dibilang Cie, ke naik kelas ke ya, SPS. naik kelas nih ya. Ke SPS. Nah, sesudah main SPS, oke kalau dibilang berhasil sih ya lumayan lah. Oke. Bisa berwarna tuh. Ya, buat saya ini berhasil Mas. Maksudnya dengan bisa mengkeep selama 5 tahun itu udah Pencapaian yang lumayan ya. pencapaian hebat Mas, karena maksudnya kan banyak kan anggapan bahwa main riff tank itu sulit, susah. Ternyata kan Mas Edi membuktikan bahwa itu tidak benar gitu. benar. Nah, ini maksudnya lebih memberikan apa ya, memberikan gambaran gitu loh Mas kepada teman-teman yang mungkin pengen main tapi takut. Nggak usah takut, buktinya udah ada. Iya. Gitu. Habis itu saya seneng SPS. Nah, di bagian scaping yang kali ini SPS-nya dipangkas. Dipangkas. Saya Karena tadi yang udah overgrowth ya Mas ya. overgrowth saya pangkas. Habis itu saya tertarik lagi sama LPS. LPS yang jenisnya unik. Oke. Nah, Maksudnya LPS apa sih panjangannya? LPS tuh kebalikannya SPS. Jadi large polyp stony coral. Iya, besar. Large polyp stony coral. Oke. Saya lebih suka LPS yang unik kayak Chelis, acan lor kayak gitu. Ini saya lihat nih yang paling bagus Goniopora ini Mas ini. Ini sebenarnya kayak jenis yang baru-baru muncul loh sebenarnya. Goniopora saya suka sih, makanya saya cluster jadi Cluster satu ya. Ya bagus-bagus banget Mas. Terus hampir semuanya juga ini fragmen ya Mas ya? Iya, Berarti fragmen memang semua. hasil daripada budidaya ya Mas Iya, ini iya. ya? Oke. Tetapi yang paling menarik perhatian yang ini nih Mas, ini yang paling saya suka nih. Kalau ditunjuk Chalice-nya ini sungguh menggoda Mas. Ini ada juga baru. Oke. Ini sih katanya benar import Mas, Setosa. enggak sih, tetap aslinya dari Indonesia. Indonesia. Asli Indonesia ya. Itu apa? Itu jenis Montipora ya? Monty Setosa. Dia yang slow growth. Iya, ini sih yang katanya import. Nah, kalau favorit nih, Mas Edi, tadi kan udah SPS-nya rata-rata Mas Edi paling suka tuh Millepora. Nah, Iya. kalau boleh tahu LPS yang Mas Edi paling suka apa jenisnya? Kalau LPS yang sekarang sih tetap itu, Pak. Tetap Chalice Jelly. Chalice ya, gitu. Karena kalau di Jakarta Mas, trennya itu sekarang nih lagi
ini banget sama EUV Collaboration sama Goniopora. Ini dua hot itemnya lagi apa digemari sekali mas sama river-river. Gonio juga sekarang kan warnanya bervariasi, Pak. Betul. Jadi karena ada spesies baru, baru spesies baru keluar gitu ya, yang warnanya itu relatif lebih variasi lah, lebih rainbow gitu, lebih pelangi. Ini yang dua warna nih kayaknya. Betul. Saya tahu tuh itu datangnya dari siapa tuh kira. Tapi saya suka sih mas, emang ini chalice-nya bukan kaleng-kaleng lah, biasa lah, ini spesial lah. Gitu. Jadi ini termasuk cukup, ini jenis ini termasuk cukup langka banget gitu, dan didapatnya juga nggak semua orang bisa punya. Dan dengan bisa mempunyai koloni sebesar ini bisa mempunyai potensi untuk di fragging lagi ke depannya gitu, untuk dulu saya ambil baru. Dulu saya ambilnya tuh dari 2 cm. Dari 2 cm menjadi sebesar ini, Mas. Wow. Dan ini udah diperbaiki juga mas ya? 2 cm sampai sebesar ini memakan waktu berapa lama, Mas Edi? Kayaknya sih kalau nggak salah ini udah hampir 2,5 tahun sih, Pak. 2,5 tahun ya untuk bisa dia growth sampai sebesar ini. Dan sudah diperbanyak juga dia. Oh, berarti ini udah anakan kesekian kalinya dong? Ini induknya. Okay. Ini induknya terus sudah dipotong-potong, sudah jadi frag? Udah di frag. Ini masih tinggal segini. Oke. Soft coral mas, aku cuman ngeliat ada toadstool, Soa. Ya jenis-jenis polip, zoantip. Kenapa mas Edi? Maksudnya apa? Memang kurang tertarik kah dengan variasinya soft coral? Coral tuh kurang gini sih saya Pak, kurang tertarik karena ya gimana ya? Variasinya nggak terlalu saya suka. Nggak terlalu saya suka. Habis itu terlalu cepat numbuh sih kalau di sini. Kalau kayak easy to grow ya. Kayak zoa ini kan sebenarnya udah overgrowth, dia saling tumpang tindih. Dulu kan beli zoa ini kan satu mata. Habis itu sekarang udah tumpang tindih, ada yang ketindih kalah hilang kayak gitu. Nah, Mas Edi, tadi kan ada rencana nih mau bikin tank baru. Kira-kira rencana tank baru nanti itu ukurannya akan sama seperti ini atau mungkin lebih besar kah? Kalau rencana sih lebih besar lagi sedikit sih Pak. Lebih besar sedikit. Ini berapa mas ukurannya kalau boleh? Kalau ini 90 kali 90 Pak. Tingginya 45 cm. Square ya? Iya, square ya. Karena kalau waktu nanti yang baru nanti berapa kira-kira? 3 meter kah? Oh, terlalu besar. Nanti rencananya paling 120 aja sih. 120. Terus juga mas? Enggak. Memanjang. Soalnya dulu waktu zamannya bikin ini emang lagi tren akuarium kubus ya sih. Lagi waktu itu lagi tren akuarium square kayak gini. Itu sekarang lagi trennya memanjang. Oke. Mas Edi, 2 pertanyaan terakhir mas. Yang pertama, sebutkan, tunjuk atau perlihatkan 3 favorit koral Mas Edi yang Mas Edi paling suka. Kalau favorit koral satu ini ya. Satu Echinopora. Ya. Jelly bean, terus Montipora graftonnya. Montipora 2. Yang ketiga mas? Sama yang ketiga nih Hacan Lord. Acanthasphaera ya. Lordoensis ya berarti ya. Oke. Pertanyaan kedua, sebutkan atau apa rencana 3 koral yang akan ditambah, jenis baru yang akan ditambah ke akuarium Mas Edi. Kalau jenis koral mungkin saya akan nambah Monty yang warnanya belum ada di sini. Oke, Montipora ya. Saya rencananya bikin Monty Garden gitu, yang di sini makanya semua frag biar nanti jadi satu dia. Supaya bisa grafted ya. Iya. Rencananya. Oke, Montipora. Itu mungkin ada Acro Strawberry Shortcake yang belum saya dapetin. Acropora. Berarti Acropora. Sama lagi satu mungkin. Solitary mungkin mas, nggak mau satu. Ada Trachyphilia, ada Acantophilia, ada Indophilia, ada Sinarina, ada Vangia. Nggak ada solitary. Satu pun nggak ada dia. Mungkin pengen punya gini sih Pak. Koral yang mana sih apa namanya? Scolimia. Tapi itu kan ya agak sulit ya. Agak sulit. Kalaupun ada juga di Indonesia warnanya juga kurang ini, tapi sekalinya ada memang bagus banget sih mas. Sekalinya ada. Oke deh kalau gitu Mas Edi. Oke Mas Edi, kira-kira ada message ya mas? Maksudnya
di liputan-liputan kami sebelumnya, kita selalu mengencourage Mas, memberikan edukasi dan semangat gitu kepada teman-teman River tuh untuk bahwa reef tank itu nggak sulit gitu, selama kita tahu ilmunya. Dan kata teman-teman di Jakarta Mas, setelah beberapa kali kita membuat liputan, itu ternyata kuncinya itu cuma satu, yaitu adalah passion, sabarnya. Nah, sabarnya ini paling sulit kita, karena maunya langsung jadi gitu kan. Nah Mas Edi, boleh dong kasih sedikit tips gitu untuk apa sih langkah-langkah awal yang harus kita punya atau yang harus kita kerjakan supaya bisa seberhasil Mas Edi Putra. Oke, saya coba jelasin sedikit. Apa namanya itu, sebelum kita mulai reef itu sebenarnya kita harus tahu ilmunya dulu kan, Pak. Tahu ilmunya dulu ya. Satu nih Mas ya. Aku listing ya. Satu ilmu. Satu ilmunya kita harus dapat. Kita mau pelihara apapun itu harus ilmunya tahu dulu. Jangan beli dulu baru nyari-nyari kan. Berarti rata-rata kebalik ya Mas. Ya, kita beli dulu baru kita cari tahu ilmu. Dulu saya pribadi, saya beli dulu baru cari ilmunya. Nah, sekarang kan mumpung udah ada kayak pengalaman, forum-forum itu kayak udah banyak, mending cari tahu dulu, kita baru beli. Biar kayak saya dulu kan beli alat banyak nggak kepakai. Sayang ya Mas. Sayang ya, jadi ya 2 kali kerja lah. Betul. Jadi mending beli alat yang emang proper, emang yang udah emang disediain turir lah. Betul. Jadi sekali beli bukan try and error. Ya, sekali beli itu buat jangka panjang. Betul. Gitu. Jadi jatuhnya juga kayak lebih investasi. Lebih investasi ya. Pertama ilmu Mas. Kedua ilmu, terus invest alat sih kalau saya. Investasi alat. Karena kalau kita bicara investasi Mas, pendapat Mas Edi Putra gimana Ki? Apakah memang alat itu harus mahal? Apakah alat itu boleh yang biasa-biasa aja atau mampu nggak ya jika alat yang mungkin taruhlah kategorinya mungkin low spec itu mampu juga nggak sih kira-kira untuk membuat ekosistem reef tank seperti Mas Edi ini? Gini, jadi sebelum saya bicara ke sana itu ada kan tipe-tipe river Pak ya. Betul. Ada yang sekedar hidup. Sekedar hidup, ada yang mau tumbuh dan mau yang perfeksionis kayak gitu. Betul. Jadi kalau mau sekedar hidup, yang kayak alat segimanapun dia bakal hidup kan gitu. Betul. Kalau udah ada ilmunya sedikit, alat segimanapun dia bakal hidup kayak gitu. Kalau mau nambah invest lagi dikit, mungkin dia mau tumbuh kayak gitu. Kalau mau perfeksionis, mau nggak mau emang harus alat yang lumayan sih Pak. Yang memang well known ya. Yang memang saya pribadi dari lampu tuh pernah dari solder sendiri, bikin lampu pakai DIY ya, sendiri deh Pak. Pakai lampu belakang ya. Dan akhirnya tetap pakai yang ini, yang memang di bidangnya Mas. Ya, emang udah teruji ya. Jadi baru bisa kayak sekarang. Jadi ada 3 jenis investasi ternyata dalam reef tank itu. Ada yang memang mungkin low budget, medium budget, sama high budget. Itu yang menentukan diri kita ya Mas ya. Karena kita mau kira-kira investasinya sebesar apa ya. Soalnya kan gininya beda-beda Pak. Apa sih? Saya pakai gini aja bisa kan gitu. Iya kan, goalsnya River kan beda-beda. Betul. Gitu. Yang ketiga Mas, jadi pertama tadi udah ilmu, kedua proper investasi alat, equipment, life support system ya mungkin ya. Yang ketiga nih apa Mas? Kalau yang ketiga tuh tahu karakter koral sih Pak. Karakter koral sama karakter biota lah bilang. Biotanya. Ya, jangan kita sembarangan beli biota kalau nggak tahu karakternya. Cara merawat. Cara merawatnya. Kan sebenarnya koral nih jenisnya banyak kan, nggak semua cara merawatnya sama. Sama ya. Gitu. Kayak LPS kan dia harus lebih rendah, lebih less light, less flow gitu ya. Kayak gitu sih. Supaya nggak sembarang kita naruh barang. Kayak koral beda kan nggak boleh dideketin biar nggak saling sting kayak. Betul. Kayak gitu. Setelah itu Mas ada lagi? Ya gitu ya. Sabar masuk Mas. Kalau sabar itu sebenarnya modal awal. Modal awal justru ya. Kuncinya malah di sabarnya itu ya. Sabar itu modal awal. Kalau nggak sabar nggak bakal jadi sih sebenarnya. Iya betul, sepakat Mas, sepakat. Nggak bisa kayak makan cabai deh Pak. Iya. Langsung cycle aja sebulan. Cycle satu bulan. Satu bulan. Malah memang saya waktu itu pernah ada kunjungan Mas ke Singapura. Dia river lama ya, udah menggeluti hobi ini. Cyclingnya dia aja 6 bulan. Ya, kalau mau saya bener-bener mature nanti saat koral masuk ya 6 bulan. 6 bulan memang ya. Sebulan lah, oke lah. Gitu. Jadi memang sabar balik lagi menjadi kunci daripada keberhasilan reef tank. Mas Adi, mau nambahin mungkin Mas Adi? Cukup sih Pak. Ini jarang-jarang nih bisa ketemu Mas Adi nih, karena waktunya nih sangat super sibuk. Padat.
Mas, ini apa? Kok baru ada apa nih? Oh, itu tempat. Mangrove apa? Kemarin ada tanamannya Pak. Oh, oke. Kemarin ada tanamannya. Sekarang udah saya take out karena terlalu subur. Saya take out terus ikannya juga udah mati. Oke. Ini ada report juga Pak dari Aqua Illumination. Aqua Illumination, oke. Iya yang punya lighting. Saya ditunjuk sebagai AI signature-nya dia. Ini apa ya Mas ya? Ini piagam ya? Gini sih. Oh. Oke, jadi Mas Edi Putra ini salah satu yang diberikan anugerah mungkin Mas atau penghargaan ya, intinya Penghargaan sih. dari salah satu brand Reef Tank itu AI atau Aqua Illumination ya Mas Ya, Edi ya. brand lampu itu. Brand life support system. Dan tahun berapa ya Mas ini? Oh tahunnya udah lama sih kayaknya. Udah lama ya? 2018. Merupakan acknowledgement, pengakuan daripada brand AI bahwa Mas Edi Putra itu memelihara Reef Tank dan membuat Reef Tank itu dengan proper method gitu. Dan ini merupakan bentuk apresiasinya dari Aqua Illumination. Cuma satu di Indonesia tuh Pak. Bangga gue. Cuma satu di Indonesia Pak. Cuma satu di Indonesia lagi. Ya, dan Tapi satu-satunya ini adalah ini. akuarium yang lama ya Pak Saya? Iya itu untuk akuarium lama. Yang kecil. Hebat. Selamat berkarya lagi. Amin. Mas Edi, jangan patah semangat Mas. Semoga bisa dapat penghargaan-penghargaan yang lainnya. Siap. Oke, mungkin sekian. Thank you for watching dan thank you juga nih Mas Edi udah meluangkan ya sedikit waktunya untuk kami dari Jakarta nih bisa untuk bertamu ke rumah Mas Edi, bisa melihat keunikan keindahan kultur Bali Iya. dan disuguhkan dengan ruangan spesial yang hanya didedikasikan untuk akuarium Akuarium. air laut gitu. Mas Edi, thank you banget Mas, udah Pak. diperkenankan untuk saya bertamu nih bersama rombongan dari Jakarta. Mas Adi, thank you banget nih Mas Adi, udah jauh-jauh dari Jogja mau ke Bali, dampingin saya gitu ya, thank you banget. Oke Mas, happy Siap. reefing, Happy jangan reefing, pernah Pak. patah semangat Mas. Ya, Semoga siap. penghargaan-penghargaan kedepannya bisa diambil lagi Mas. Sip. Oke, Terima kasih, thank you, Pak. Thank you, Mas thank Edi. you, Pak. Oke, bye, thank you. Bye.